Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasiruddin Al-Athari, atau biasa dipanggil Nasir. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran Prodi Psikologi dan saya berasal dari kelompok Bakti 29. Di sini saya akan menyampaikan narasi saya tentang maraknya pinjaman online ilegal. Nah, di sini saya akan membahas 3 poin penting. Untuk poin yang pertama ada apa-apa saja faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal. Yang kedua ada apa dampak negatif yang ditimbulkan akibat terlibat dalam pinjaman online ilegal. Yang ketiga ada bagaimana cara menghindari agar tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal serta solusi apabila sudah terlibat pinjaman online ilegal. Nah, untuk poin yang pertama itu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal. Menurut CNN Indonesia, terdapat 10 faktor umum atau faktor utama yang menyebabkan seseorang itu dapat terjerat dalam kasus pinjaman online ilegal. Yang pertama itu untuk membayar utang lain, yang dimana biasanya peminjam ini sudah meminjam terhadap beberapa pihak sebelum melakukan pinjaman online, dan dia melakukan pinjaman online ilegal ini untuk melunaskan utang yang telah ia buat sebelumnya. Yang kedua adalah latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Yang ketiga ada dana cair lebih cepat, dimana biasanya para penyedia pinjaman online ilegal ini mempermudah cara dan mempercepat proses cairnya uang untuk mendapatkan banyak korban. Yang keempat ada memenuhi kebutuhan gaya hidup. Yang kelima ada kebutuhan mendesak. Yang keenam perilaku konsumtif. Yang ketujuh tekanan ekonomi. Yang kedelapan membeli gawai baru. Yang kesembilan ada membayar biaya sekolah. Dan yang kesepuluh ada literasi pinjaman online rendah, dimana banyak para peminjam online ini tidak mengetahui bahwa ia telah melakukan proses transaksi pada pinjaman online ilegal. Dan untuk poin yang kedua, apa dampak negatif yang ditimbulkan akibat terlibat dalam kasus pinjam online ilegal? Menurut CNBC Indonesia, efek dari peminjaman online ilegal bukan hanya bunganya yang besar, namun bisa berdampak pada kehidupan peminjam termasuk rumah tangga yang berantakan hingga bunuh diri. Ini terjadi karena peminjam online tidak mampu membayar, dan pada akhirnya mereka memiliki dampak masalah yang jauh lebih besar. Dan untuk poin yang ketiga yaitu bagaimana cara menghindari agar tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal serta solusi apa yang bisa kita lakukan jika sudah terlibat dalam kasus pinjam online ini. Menurut CNBC Indonesia juga, jika sudah sempat meminjam dan terjerat utang di pinjaman online ilegal, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Di sini saya akan memberikan 5 langkah. Yang pertama itu segera lunasi. Yang kedua, laporkan kepada Satgas Waspada Investasi dan Kepolisian. Yang ketiga, apabila memiliki keterbatasan kemampuan untuk membayar, ajukan restrukturisasi berupa pengurangan bunga, perpanjangan jangka waktu, penghapusan denda, dan lain-lain. Yang keempat ada apabila sudah jatuh tempo dan tidak mampu bayar, maka hentikan upaya mencari pinjaman baru untuk membayar utang lama. Yang kelima, apabila sudah mendapatkan penagihan tidak beretika atau seperti teror, intimidasi, pelecehan, maka blokir semua nomor kontak yang mengirim teror. Beritahu kepada seluruh kontak di telepon genggam bahwa apabila mendapatkan pesan tentang pinjaman online ilegal agar diabaikan, dan segera melaporkan kepada polisi. Lampirkan laporan polisi ke kontak penagih yang masih muncul. Oh iya, satu lagi, laporan atau pengaduan kasus pinjaman online ilegal bisa dilakukan melalui website patrolisiber.id dan info@cyber.polri.go.id atau kotak OJK 157, WA-nya 08 11 57 157 157. Bisa juga melalui email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@
ojk.go.id. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.